4, 3, 2, 1, 0. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, ketemu lagi dengan Bu Afni. Welcome to my channel. Gimana anak-anak kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat ya. Bu Afni selalu berdoa anak-anak dan keluarga selalu sehat-sehat dan selalu semangat untuk belajar bersama. Hari ini kita akan belajar bersama yaitu matematika. Tetapi alangkah baiknya sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita harus mengetahui dulu materi apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Are you ready? Sudah siapkah kalian? Oke, I'm ready. Anak-anak, untuk materi matematika di kelas 5 semester 1 ini ada 4 pelajaran. Pelajaran pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Pelajaran kedua yaitu perkalian dan pembagian pecahan. Pelajaran ketiga yaitu kecepatan dan debit. Dan pelajaran keempat yang terakhir untuk semester 1 yaitu denah dan skala. Untuk peta konsepnya, pelajaran 1 penjumlahan dan pengurangan pecahan yaitu 1 pecahan, kedua penjumlahan pecahan, ketiga pengurangan pecahan, keempat operasi hitung campuran pecahan, dan yang terakhir kelima menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Untuk peta konsep pelajaran 2 yaitu perkalian dan pembagian pecahan. 1 perkalian pecahan, 2 pembagian pecahan, ketiga penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian, dan yang keempat operasi hitung campuran pecahan, dan yang kelima adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran. Untuk peta konsep pelajaran 3 yaitu kecepatan dan debit adalah 1 kecepatan, 2 debit. Untuk peta konsep pelajaran keempat yaitu pelajaran terakhir di semester 1 yaitu denah dan skala. 1 denah, yang kedua skala. Dan kita masuk di pembelajaran pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Tetapi anak-anak, pada video pembelajaran ini kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan terlebih dahulu. Pada bab penjumlahan pecahan kita akan belajar 4 materi yaitu 1 penjumlahan pecahan biasa, yang kedua penjumlahan pecahan campuran, ketiga penjumlahan pecahan desimal, dan yang keempat adalah penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Namun pada kesempatan ini kita hanya mempelajari penjumlahan pecahan biasa. Anak-anak, sudahkah anak-anak mengenal berbagai macam bentuk pecahan? Berikut ini adalah berbagai bentuk pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Sebagai contoh 1/2 atau setengah. Yang kedua adalah pecahan campuran yaitu 1/2 atau 1/2. Yang ketiga adalah pecahan desimal. Sebagai contoh 0,5. Yang keempat adalah persen. Sebagai contoh 5%. Dan yang akan kita pelajari pertama yaitu penjumlahan pecahan biasa. Jadi kita perlu mengetahui apa itu pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang berbentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Jadi A per B ini adalah bentuk dari pecahan biasa, di mana A disebut dengan pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Bagian atas adalah pembilang dan bagian bawah itu adalah penyebut. Untuk menjumlahkan pecahan biasa, kita perlu mengetahui bagaimana cara menjumlahkan pecahan biasa. Cara menjumlahkan pecahan biasa
terdiri dari pecahan dengan penyebut sama dan pecahan dengan penyebut berbeda. Untuk pecahan dengan penyebut sama, caranya jumlahkan pembilang pecahan tetapi penyebutnya tetap. Untuk pecahan dengan penyebut berbeda, langkahnya berbeda. Pecahan dengan penyebut berbeda perlu kita ubah dahulu penyebutnya setiap pecahan menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya, lalu sesuaikan pembilangnya. Jika sudah kita samakan penyebutnya dan kita sesuaikan pembilangnya, baru kita bisa menjumlahkan pembilang pecahan tersebut. Dan ingat, penyebut tidak ikut dijumlahkan ya. Anak-anak, selanjutnya kita akan berlatih menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama. Contoh 1. 5/9 ditambah 2/9. Penyebutnya sudah sama, yaitu 9. Jadi, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya sehingga 5 plus 2/9. Hasilnya 7/9. Ingat, penyebutnya jangan dijumlahkan. Sekarang kita mencoba mengerjakan soal nomor 2. 5/12 ditambah 3/12. Penyebutnya sudah sama ya, yaitu 12. Jadi, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Sehingga 5 ditambah 3 hasilnya adalah 8/12. 8/12 dapat kita ubah ke bentuk paling sederhana. Caranya dengan membagi pembilang dan penyebut dengan FPB dari keduanya. FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Jadi 8 dibagi 4 dan 12 juga dibagi 4. Hasilnya 2/3. Jadi bentuk paling sederhana dari 8/12 adalah 2/3. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama. Selanjutnya kita akan menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Sudah siapkah kalian? Penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Contoh soal nomor 1. 1/3 ditambah 1/2. Penyebutnya berbeda, yaitu 3 dan 2. Jadi, kita perlu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara menentukan KPK dari 3 dan 2. Pertama, kita cari kelipatan dari 3. Kelipatan dari 3 adalah 3, 6, dan 9. Kemudian, kita cari kelipatan dari 2, yaitu 2, kemudian 4, dan 6. Jika sudah ada kelipatan yang sama, berarti kita sudah menemukan KPK-nya. Jadi, KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Jadi, penyebutnya akan kita buat 6. Selanjutnya, kita akan menyesuaikan pembilangnya dengan cara 3 dikalikan berapa agar menjadi 6, yaitu 3 kali 2. Jika penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga dikalikan 2. Berarti 1 kali 2 sama dengan 2. Kemudian untuk menjadi 6, 2 dikalikan berapa? Berarti 2 kali 3. Karena penyebutnya dikalikan 3, maka pembilangnya juga dikalikan 3. 1 kali 3 sama dengan 3. Sekarang kita sudah bisa menjumlahkan karena penyebutnya sudah sama, yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi 1/3 ditambah 1/2 adalah 5/6. Selanjutnya contoh soal nomor 2. 4/10 ditambah 6/15. Penyebutnya berbeda ya, yaitu 10 dan 15. Maka kita cari KPK-nya dari 10 dan 15 terlebih dahulu. Pertama, kita cari kelipatan dari 10, yaitu 10, 20, dan 30. Kemudian, kita cari kelipatan dari 15, yaitu 15, 30. Jadi, jika sudah ada kelipatan yang sama, berarti kita sudah menemukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. KPK dari 10 dan 15 adalah 30. Sehingga penyebutnya adalah
30. Angka 10 biar menjadi 30, kita kalikan 3. Karena penyebutnya dikalikan 3, maka pembilangnya juga dikalikan 3. Berarti 4 kali 3 adalah 12. 15 akan menjadi 30, kita kalikan 2. Jika penyebutnya kita kalikan 2, berarti pembilangnya juga kita kalikan 2. Berarti 6 kali 2 adalah 12. Sekarang kita sudah bisa menjumlahkannya. Karena sudah sama ya penyebutnya. 12 ditambah 12 sama dengan 24/30. 24/30 dapat kita ubah menjadi bentuk paling sederhana dengan membagi ke FPB dari 24 dan 30. FPB dari 24 dan 30 adalah 6. Jadi 24 dibagi 6 dan 30 juga dibagi 6. Hasilnya 4/5. Jadi bentuk paling sederhana dari 24/30 adalah 4/5. Demikian tadi anak-anak penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Sampai di sini anak-anak sudah paham ya? Oke, pasti sudah paham. Sekarang Bu Afni ada beberapa soal, silahkan anak-anak mengerjakan di buku tugas ya. Demikian anak-anak pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak. Dan Bu Afni harap anak-anak tidak lupa untuk subscribe, like, dan komennya agar pembelajaran Bu Afni semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Bye-bye.